Pria ini diteror setelah tidak sengaja menemukan sebuah jasad. Anehnya lagi, jasad bersimbah darah tersebut tiba-tiba menghilang. Sialnya, pria ini malah dijadikan tersangka di balik kasus pembunuhan misterius tersebut. Demi menguak semuanya, pria ini menggunakan otak jeniusnya dan malah menemukan fakta mengejutkan. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Following 2024. Jong Tae adalah agen properti yang punya fetis aneh. Dia sangat suka mengamati hidup orang lain dan bahkan saking terobsesinya, Jong Tae sering menyelinap masuk ke rumah orang-orang yang menjadi targetnya. Baginya, mengetahui rahasia orang lain merupakan kenikmatan tersendiri. Suatu hari, Jong Tae pergi ke sebuah rumah milik sepasang suami istri. Tepat di jam 9 pagi, pasangan ini keluar dari huniannya sambil marah-marah karena mereka tidak menemukan kunci mobilnya. Jadi mereka harus berjalan untuk berangkat bekerja. Saat mereka pergi ini, Jong Tae menyelinap masuk. Entah bagaimana dia bisa tahu kunci passwordnya. Jong Tae lalu memeriksa lemari dan menemukan kunci yang pasangan tadi perdebatkan. Di sini, Jong Tae tahu di mana letak barang di rumah itu dan apa saja rahasia dari pasangan suami istri ini. Jong Tae lalu mengeluarkan obeng dan memperbaiki engsel lemari yang lepas. Nah, salah satu hobinya ini juga aneh. Setiap dia menyelinap masuk ke rumah orang, dia akan selalu membenarkan barang atau apapun yang sekiranya rusak. Sebagai imbalannya, Jong Tae biasanya mengambil satu barang dan memotretnya. Jong Tae lalu pergi ke gudang miliknya, di mana di dalamnya dia menyimpan semua barang-barang yang sudah dia kumpulkan dari target-targetnya selama ini. Bagi Jong Tae, ini seperti piala penghargaan. Nah, di sini Jong Tae punya target baru dan dia sangat terobsesi dengan salah satu selebgram bernama Sora. Semua ini bermula dari 5 bulan yang lalu. Saat itu, Jong Tae melihat Sora yang lewat. Sora saat itu memakan sebuah sosis di sebelahnya. Jong Tae mencoba mengintip yang ternyata Sora memposting makanan vegetarian. Hal itu membuat Jong Tae tertarik dengan Sora dan Sora mulai diikuti. Apalagi Jong Tae juga tahu bahwa area sekitar huniannya Sora tidak memiliki CCTV. Jong Tae pun memberanikan diri untuk masuk dan melihat isi kotak surat milik Sora. Nah, dari sini Jong Tae jadi tahu identitasnya Sora. Instagramnya Sora pun mulai di-stalking. Dulunya, Sora ini suka memakai barang-barang mewah dan pergi ke restoran-restoran mahal. Tapi, semenjak beberapa bulan yang lalu, Sora berubah. Dia sering mengadopsi anjing dan juga kucing di jalanan. Sora juga sering melakukan kegiatan publik dan bahkan melakukan open donasi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Esok harinya, Sora mulai diintai. Di sini, Sora memberikan makan untuk seekor kucing jalanan. Hal itu membuat Jong Tae semakin terpesona akan kebaikan Sora. Di hari ke-52 pengamatan, Sora mengajak peliharanya jalan-jalan. Di hari ke-112 pengamatan, Sora terlihat menggunakan baju mewah dan berfoto dengan tas mahalnya. Nah, selama berbulan-bulan mengikuti Sora itu, Jong Tae juga berusaha berkali-kali untuk masuk ke huniannya Sora. Dia mencoba berbagai kombinasi kode angka, tapi tidak ada yang benar. Tapi, suatu hari, Jong Tae mengetahui sebuah cara yang dia pelajari dari internet. Jadi Jong Tae menunggu Sora pergi dan buru-buru masuk ke apartemennya. Jong Tae lalu mengeluarkan lakban dan menempelkannya ke smart door lock. Jong Tae terlihat senang dan buru-buru pulang. Lakban tersebut diberi tepung agar sidik jarinya Sora terlihat. Tapi ternyata Sora menekan semua kode passwordnya. Di sini Jong Tae merasa sangat putus asa. Keesokan harinya, Sora malah datang ke kantornya Jong Tae. Jong Tae saat itu terkejut. Sora
di sini bilang ingin pindah rumah, tapi kontrak dengan huniannya saat ini masih panjang. Jadi Sora meminta bantuan Jongtae untuk menawarkan huniannya. Jongtae mencoba bertanya alasan Sora pindah, padahal dia belum tinggal setahun di sana. Sora memberitahukan alasannya bahwa dia dipindah tugaskan ke tempat lain. Di sini Jongtae bingung kenapa Sora berbohong. Selain itu, ucapan-ucapannya Sora yang lain juga penuh kebohongan. Tapi Jongtae tidak begitu memperdulikannya. Yang terpenting, dia bisa masuk ke huniannya Sora. Di sini, Jongtae bertanya, kapan dia bisa memeriksa huniannya Sora. Tapi Sora bilang, mungkin dia akan jarang di rumah. Jadi Sora memberikan kartu aksesnya. Sore harinya, Jongtae langsung masuk ke huniannya Sora. Jongtae juga menciumi lotion yang digunakan oleh Sora. Tiba-tiba, lampu di huniannya Sora mati. Jongtae melihat ada kabel yang terputus, jadi dia akan memperbaikinya. Jongtae juga memperbaiki wastafel yang tersumbat. Di sini, Jongtae menemukan beberapa lensa kontak milik Sora di pipa pembuangan. Esok harinya, Sora memposting video bahwa dia baru saja menolong kucing jalanan yang kakinya patah. Sora berharap setelah kucing tersebut dibawa ke klinik hewan, kucing tersebut bisa sembuh dan menemukan orang baik yang mau mengadopsinya. Nah, postingan Sora itu mendapatkan dukungan dari banyak orang. Pagi harinya, Jongtae buru-buru pergi ke huniannya Sora dengan membawa kabel di tangannya. Niatnya, dia ingin memperbaiki kabel yang rusak. Tapi di sini, Jongtae malah melihat Sora yang sudah tewas bersimbah darah. Jongtae saat itu panik, bahkan dia berkali-kali ingin muntah. Jongtae buru-buru pergi dari sana. Sore harinya, Jongtae kembali ke huniannya Sora. Kali ini, dia mencoba menghubungi Sora untuk melihat huniannya dengan calon penyewa baru. Semua ini Jongtae lakukan biar dia punya alibi. Tapi anehnya, ketika calon penyewa itu masuk ke huniannya Sora, jasadnya Sora sudah menghilang. Bahkan, apartemen tersebut sudah tertata rapi. Pikiran Jongtae tidak tenang, dia kebingungan. Apa jangan-jangan si pembunuh kembali ke sana dan membersihkan segalanya? Bagaimana jika pembunuhnya tahu jika Jongtae merupakan seorang saksi? Bagaimana jika setelah ini dia jadi target pembunuhan demi menutupi pembunuhannya Sora? Semua pikiran-pikiran negatif tersebut memenuhi isi otak Jongtae. Sementara itu, di kantor polisi, seorang detektif bernama O sangat kesal dengan atasannya. Karena selama ini, Olah yang menyelidiki sebuah kasus kejahatan. Tapi, begitu mendapatkan petunjuk, kasus tersebut malah dilemparkan ke seniornya, yaitu Detektif Jang. Detektif O pun menceritakan hal itu ke rekannya. Si rekan meminta O untuk bersabar. Mungkin karena Detektif Jang sudah sangat senior di sana. O yang melihat Detektif Jang menangkap penjahat pun meminta si rekan untuk memberikannya kasus apapun. 4 hari berlalu, Jongtae masih dibuat penasaran di mana jasadnya Sora berada dan kenapa sampai sekarang belum ditemukan. Saat Jongtae sampai di kantornya, sebuah amplop merah sudah ada di sana. Anak buahnya bilang bahwa amplop tersebut terselip di bawah pintu saat dia baru sampai di kantor. Nah, saat dibuka, Jongtae ketakutan karena di dalamnya ada foto jasadnya Sora serta foto Jongtae yang di pagi itu masuk ke huniannya Sora. Dari sini, Jongtae semakin yakin bahwa kini dia sedang diincar. Apalagi ada foto rambut di sana. Jongtae ketakutan bagaimana jika dia malah dituduh sebagai pelaku pembunuhannya Sora. Tiba-tiba sebuah telepon masuk. Ternyata itu dari tempat pemakaman yang mengabarkan tempat abu ibunya Jongtae dirusak seseorang. Jongtae bingung, dia lalu membenarkan posisi tempat abu tersebut. Di mobil, Jongtae ketakutan, tapi tiba-tiba sebuah pickup melaju sangat kencang. Untungnya, Jongtae berhasil keluar dari mobil dan menyelamatkan diri. Saat CCTV diperiksa, manajer di sana bilang bahwa itu bukan staf mereka.
Dan karena gambarnya kurang jelas, mereka tidak bisa mengidentifikasi pelakunya. Di waktu yang sama, seorang selebgram bernama Horugi melaporkan bahwa sahabatnya yang bernama Sora menghilang. Detektif O sebenarnya enggan mengambil kasus orang hilang, tapi karena tidak ada kasus yang bisa dia kerjakan, akhirnya Detektif O mau mengambil kasus ini. Horugi pun dimintai keterangan. Dia mencoba menghubungi Sora berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Sehari sebelumnya, Sora menelponnya. Suaranya ketakutan. Sora bilang dia dalam bahaya. Jika dia tidak bisa dihubungi, Horugi diminta untuk menghubungi polisi. Tapi di sini, Detektif O merasa ada yang janggal. Dari tadi, Horugi bilang bahwa dia peduli dengan Sora, tapi dari perkataannya, dia terlihat sangat membenci Sora. Penyelidikan pun dilakukan. Si rekan berhasil menemukan informasi. Setelah dinyatakan hilang, Sora tidak pernah mengakses HP-nya. Tidak ada penarikan atau pembayaran menggunakan kartu. Jadi Sora benar-benar menghilang. Malam harinya, kedua detektif ini menemui Jongtae untuk mencari informasi. Di sini, Jongtae sebenarnya panik, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Detektif O menanyakan apa yang dilakukan Jongtae di tanggal 19 Februari. Jongtae bilang dia pergi ke huniannya Sora bersama dengan calon penyewa. Tapi di sana tidak ada Sora. Rumah sudah dalam keadaan bersih dan juga rapi. Sebelum pergi, Detektif O meminta kunci master apartemennya Sora. Mereka lalu pergi ke huniannya Sora. Dari kejauhan, Jongtae mencoba untuk mengawasi. Nah, di dalam, rekannya Detektif O bilang, jika melihat dari sosmednya Sora, dia ini orangnya suka jalan-jalan. Tapi koper-kopernya tertata rapi di lemari. Makeupnya juga tertata rapi di lemari. Jadi tidak mungkin perempuan liburan tanpa membawa make up. Tiba-tiba, Detektif O menemukan bercak darah di bawah sofa. Polisi pun mulai melakukan olah TKP. Jongtae semakin panik. Bisa-bisa dia disalahkan di kasus ini. Jadi Jongtae harus mencari siapa pelaku sebenarnya di balik pembunuhannya Sora. Satu-satunya hal yang bisa dia cari ya dari sosmednya Sora. Di sini, Sora mendapatkan fitnah dari berbagai orang yang menyebutkan bahwa Sora menggunakan sebagian uang donasinya. Lalu, ada satu akun bernama Horugi yang mengancam ingin melukai Sora jika bertemu. Dia mengungkapkan keburukan-keburukan Sora di internet. Nah, di sini Jongtae juga sadar bahwa selama ini Horugi terlihat meniru apapun yang dilakukan Sora. Jongtae langsung mencurigai Horugi. Mulailah satu persatu videonya Horugi ditonton. Dari sini, Jongtae jadi tahu di mana Horugi tinggal. Malam harinya, Jongtae pergi mengintai. Esok harinya, polisi sedang menyusuri sungai demi mencari keberadaan Sora. Orang-orang di sekitar juga dimintai keterangan, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Sora. Orang-orang jadi sangat bersimpati dengan Sora. Sementara itu, Jongtae memutuskan untuk masuk ke huniannya Horugi. Di dalam sana, Jongtae menemukan beberapa amplop merah serta bukti-bukti chat ancaman dari akun bernama Be With You. Jongtae mencoba berpikir, karena sepertinya akun tersebut terasa familiar. Jongtae lalu mencari akun tersebut yang ternyata milik seorang pria bernama Lee Jong-hak. Di waktu yang sama, Horugi seperti sedang menunggu seseorang dan membawa bingkisan. Tapi orang yang dia tunggu tidak juga datang. Kembali ke Jongtae, setelah dia melihat isi sosmednya Lee, Jongtae baru sadar bahwa Lee sepertinya menguntit Sora sejak lama. Kata-katanya juga tidak senonoh di setiap postingannya Sora. Bahkan, Lee terlihat sangat terobsesi dengan Sora. Sampai-sampai, Lee mengancam akan membunuh Sora jika dia dekat dengan pria lain. Jongtae yakin bahwa pelakunya pasti adalah Lee. Tiba-tiba, Horugi kembali ke huniannya. Untungnya, Jongtae kabur tepat waktu. Di sini, Jongtae berpikir, jika pelakunya adalah Lee, lantas kenapa amplop merah itu ada di huniannya Horugi? Apa jangan-jangan
mereka berdua ini komplotan. Saat Jongtae kembali ke huniannya, dia melihat sepatunya yang bergeser. Jadi Jongtae yakin ada orang yang menyelinap masuk. Tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menekan password di pintunya. Jongtae mencoba mengintip, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya sebuah amplop merah. Tapi ketika diambil, dia diserang dari belakang. Dua orang ini mencoba membunuh Jongtae, tapi Jongtae bisa melawan dan membuka helm salah satunya. Di sini Jongtae jadi tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Lee. Detektif O lalu dihubungi dan mereka melihat rekaman CCTV. Cuma di sini Detektif O masih penasaran jika Lee adalah pelaku pembunuhan Sora, lantas kenapa dia juga mengincar Jongtae? Jongtae hanya terdiam, dia tidak bisa menjawab. Jongtae juga bilang bahwa Horugi berkomplot dengan Lee. Mereka lalu masuk ke huniannya Jongtae. Listrik lalu dinyalakan. Mereka berdua kaget ketika melihat Lee yang sudah tergantung. Di tumpukan tanah juga ada amplop merah. Jongtae mencoba mengambilnya dan menyembunyikan amplop tersebut. Tapi Detektif O keburu mengambilnya. Di amplop tersebut, Detektif O melihat foto Lee bersama dengan Jongtae. Di sana juga ada bukti bahwa Lee masuk ke huniannya Sora di tanggal 19 Februari pagi. Detektif O lalu bilang bahwa Jongtae adalah tersangka di balik pembunuhan Sora dan juga Lee. Jongtae melawan dan berusaha untuk kabur. Jongtae buru-buru pergi ke kantornya dan mengambil kunci master. Sementara polisi datang ke TKP. Rekannya Detektif O melaporkan bahwa Lee sering dilaporkan ke polisi karena menguntit. Anehnya, yang sering melaporkannya bukanlah Sora, melainkan Horugi. Di waktu yang sama, Horugi melakukan siaran langsung. Dia memberikan info bahwa dia tahu siapa pelaku pembunuhannya Sora. Dia adalah agen properti bernama Jongtae. Jongtae yang kabur sangat panik karena pemberitaan itu menjadi sangat viral. Sementara polisi menemukan bercak darah di sepatunya Jongtae. Kembali ke Jongtae, dia berhasil mendapatkan alamatnya Lee. Di sini, Jongtae menemukan catatan ruangan penyimpanan abu ibunya. Jongtae ingat, waktu itu dia melihat tempat abunya yang bergeser. Jongtae curiga ada sesuatu yang dimasukkan di dalamnya. Jadi, di malam itu, Jongtae pergi ke pemakaman dan mengambil abu milik ibunya. Dan benar saja, di dalamnya ada sebuah pisau dan amplop berisi tulisan bahwa mereka sudah tahu tentang gudang rahasia milik Jongtae. Pisau itu lalu dibuang Jongtae ke danau. Di waktu yang sama, kakaknya Sora datang menemui Detektif O. Kembali ke Jongtae, dia datang ke huniannya Horugi dan menyerangnya. Dia mempertanyakan kenapa Horugi dan juga Lee membunuh Sora dan juga merusak hidupnya. Nah, Horugi malah bilang bahwa dia yang mengenalkan Sora ke Lee. Dulu, Lee ini sering menguntit Horugi selama berbulan-bulan. Jadi dia menumbalkan Sora ke Lee agar Lee menguntit Sora saja. Tapi karena khawatir, Horugi melapor ke polisi. Jongtae mempertanyakan jika Horugi benar-benar peduli dengan Sora, lantas kenapa dia sering menyerang Sora di setiap postingannya. Tapi Horugi membocorkan sesuatu yang mengejutkan Jongtae, bahwa ternyata Sora lah yang merencanakan itu semua. Horugi sengaja dibayar untuk menjelek-jelekan Sora di internet, supaya semakin banyak orang yang kasihan dan membela Sora. Dengan begitu, akan lebih banyak orang yang berdonasi. Sementara di kantor polisi, kakaknya Sora ini cerita bahwa adiknya ini sangatlah gila. Dia berutang sangat banyak sampai orang tuanya harus bersembunyi dari kejaran rentenir. Bahkan adiknya sendiri dia jual demi mendapatkan uang. Kembali ke Jongtae, dia tidak sepenuhnya percaya ucapan Horugi. Jongtae lalu menunjukkan amplop merah yang dia dapatkan. Amplop itu sama persis dengan yang ada di huniannya Horugi. Tapi Horugi bilang bahwa dia mendapatkan amplop itu juga dari Sora. Setiap Sora membayarnya, uang itu selalu dimasukkan di amplop merah. Pelan-pelan, Jongtae sadar bahwa orang yang menyerangnya waktu itu aromanya sama dengan lotion milik Sora.
Jadi, selama ini dia hanya dijebak karena ternyata Sora masih hidup. Nah, kali ini kita akan membahas semua dari POV-nya Sora. Sora yang sering membuat masalah memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia masih merasa apa yang dilakukannya itu bukanlah kesalahan. Bahkan menjual adik kandungnya sendiri. Di kota, Sora menjadi LC di sebuah bar. Dia rela melakukan apa saja agar tetap bisa hidup mewah dan terlihat kaya. Tapi, semua itu tetap membuat Sora ini merasa tidak dianggap oleh dunia. Dia tetap merasa hidupnya penuh penderitaan. Suatu hari, Sora yang baru saja melakukan perawatan di sebuah klinik memposting foto dirinya di sosmed. Tapi, orang-orang menanggapinya berbeda. Mereka mengira Sora baru saja melakukan donor darah dan memujinya. Sora terlihat sangat senang dan dari sini dia sadar bahwa dia bisa menjadi sosok apa saja di internet sesuai dengan apa yang netizen mau. Sora lalu melihat berita bahwa donasi untuk penyelamatan anjing dan juga kucing mencapai 100 juta won. Sora pun mulai melakukan beberapa pekerjaan publik dan membantu merawat anjing dan kucing jalanan. Dan ternyata rencananya berhasil. Sora mendapatkan uang dari orang-orang yang mau berdonasi. Bahkan uang donasi itu mencapai 40 juta won. Dan benar, Sora membayar Horugi untuk terus menyerangnya di internet. Dengan begitu, akan sangat banyak orang yang bersimpati terhadap Sora dan membantunya. Semua terlihat sangat sempurna, sampai Sora sadar bahwa dirinya sedang diikuti. Di malam itu, Sora memberi makan kucing jalanan, tapi Sora juga mematahkan kakinya. Sora lalu berpura-pura khawatir dan membawa kucing tersebut ke klinik. Tapi di sini, Sora sadar bahwa di belakangnya ada yang mengikuti. Dan hal itu berkali-kali disadari oleh Sora. Sora semakin khawatir, takut jika kebohongannya diketahui publik, maka hidup sempurna yang sudah dia buat akan hilang. Tapi tiba-tiba Sora sadar bahwa lebih baik menjebak Jongtae. Jadi Sora mulai mengikuti Jongtae kemanapun dia pergi dan mulai mengumpulkan informasi tentang Jongtae. Bahkan Sora sempat menginap masuk ke huniannya Jongtae. Sora sengaja memberikan kunci master rumahnya agar semua rencananya berjalan baik. Sora juga menemui Lee dan mendekatinya agar Lee mau diajak membantunya menjalankan rencana ini. Sora akan berpura-pura menjadi mayat. Nah, polisi nantinya butuh bukti. Jadi dia benar-benar mengambil darahnya dan meneteskannya di beberapa bagian, di depan pintu dan juga di bawah sofa. Sora juga membuat darah palsu dan membuat beberapa skenario. Nah, saat Jongtae datang, Sora pura-pura menjadi mayat. Dia tahu Jongtae akan ketakutan dan langsung pergi. Sora juga memotret dirinya sebagai ancaman untuk Jongtae. Bahkan, Sora mencabut rambutnya sendiri untuk menakut-nakuti Jongtae. Dia lalu membersihkan semuanya dan pergi. Sora juga meminta bantuan Lee untuk memasukkan pisau dan juga sebuah amplop di dalam tempat abu ibunya Jongtae. Pelan-pelan, Jongtae mulai diteror. Sora juga menyiapkan rencana untuk menyingkirkan Lee. Dia sengaja mengedit fotonya Lee dan juga Jongtae. Niatnya, dia ingin menjebak Jongtae. Setelahnya, Lee memang berniat dia bunuh agar tidak ada saksi. Nantinya, Sora akan ditemukan dan Jongtae akan dijadikan tersangka utama. Setelah kejadian ini, Sora yakin namanya akan lebih dikenal dan orang-orang akan banyak yang bersimpati terhadapnya. Nah, di malam itu, saat identitasnya Lee diketahui oleh Jongtae, Lee sangat kesal dan takut ketahuan. Tapi Sora memeluk dan mencium Lee. Setelah Lee tenang, Sora melilitkan tali ke leher Lee dan menariknya. Kembali ke Jongtae, dia pergi ke gudang miliknya. Sementara di kantor polisi, seseorang menelpon. Detektif Han saat itu mengangkatnya dan langsung buru-buru pergi. Di waktu yang sama,
Horugi menceritakan semuanya ke Detektif O tentang Sora yang membawa kabur semua uang yang seharusnya dibagi dua. Itulah alasan sebenarnya Horugi meminta bantuan kepolisian untuk mencari Sora. Cuma Horugi belum tahu Sora masih hidup atau sudah tewas. Detektif O lalu bertanya, siapa sahabat terdekatnya Sora? Horugi ingat bahwa temannya adalah Hieran. Tapi Hieran dikabarkan menghilang setahun yang lalu. Hal tersebut coba dikabarkan ke atasannya Detektif O. Cuma si atasan tidak menggubrisnya karena itu kasus lama. Sementara itu, Sora melukai wajahnya dengan mesin pelempar bola baseball. Beberapa saat kemudian, Jongtae sampai di gudang miliknya. Sora lalu datang dan menyerangnya. Jongtae mencoba melawan, tapi dia bingung melihat Sora yang kakinya dirantai. Sora menyerang kembali, tapi Jongtae menghentikannya. Saat ada suara di luar, Sora langsung berteriak dan menahan tubuh Jongtae. Detektif Han meminta Jongtae untuk menyerah. Sora hanya tersenyum melihat Jongtae ditangkap. Jongtae pun berusaha kabur dari sana. Detektif O di sini sangat marah karena sejak awal kasus ini miliknya, tapi kenapa Han malah ikut campur? Atasannya mencoba melerai. Di sini Detektif O cerita bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi belum pasti Sora ini adalah korban. Tapi atasannya bilang bahwa hasil pemeriksaan darah yang ada di sepatunya Jongtae adalah darahnya Sora. Sementara itu, Sora mulai berakting seolah-olah dia korban yang selamat dan berhari-hari disiksa oleh Jongtae. Di kantor polisi, Detektif O mendapatkan sebuah paket. Di dalamnya ternyata adalah surat pengakuan dari Jongtae bahwa dia punya hobi untuk mengintip kehidupan orang lain. Semenjak kejadian ini, Jongtae jadi sadar bahwa semua yang dia lakukan salah. Jongtae berjanji akan menyerahkan diri. Tapi, Detektif O harus mendengarkan sesuatu yang ingin disampaikan Jongtae. Jongtae lalu kembali ke huniannya. Dia ingat tentang sovereign dan juga rambut yang menyumbat wastafelnya Sora. Setelah bertemu dengan Jongtae, Detektif O mengantarkan Sora ke rumahnya. Detektif O mencoba memeriksa beberapa tempat di sana, tapi Sora menemukan amplop merah yang langsung dia sembunyikan. Di sana tertulis, jika Sora ingin foto dirinya yang berpura-pura menjadi mayat tidak dipublis, maka Sora harus pergi ke rumahnya Jongtae. Sora pun buru-buru menyelinap pergi ke sana. Sora yakin bahwa sebenarnya Jongtae tidak memiliki foto tersebut, karena Sora yakin Jongtae sudah melenyapkan foto itu. Jongtae di sini bertanya, memangnya jika dia masih punya foto tersebut, kenapa? Apakah Sora takut jika publik mengetahui bahwa ini semua hanyalah kebohongan yang dibuat Sora? Jongtae juga tahu kebohongan lain tentang Sora. Sora hampir setiap hari membawa anjing dan juga kucing jalanan. Tapi anehnya, di rumahnya Sora tidak ada hewan-hewan tersebut. Jadi Jongtae bertanya-tanya, apa jangan-jangan Sora membunuh anjing dan juga kucing-kucing itu? Dan di rumahnya Sora banyak sekali racun. Jadi Jongtae yakin Sora hanya mengambil uang donasinya dan membunuh anjing dan juga kucing jalanan ini. Sora mengakui memang semua itu dia lakukan. Nah, Jongtae menawarkan solusi dari semua permasalahan ini. Sora diminta mengaku bahwa pelakunya adalah Lee dan Jongtae selama ini difitnah. Dengan begitu, Sora tetap akan bisa menikmati hidupnya dan Jongtae bisa membersihkan namanya. Sora menolak dan langsung menyetrum Jongtae. Jongtae yang pingsan pun langsung diikat. Saat dia sadar, Jongtae menanyakan kenapa Sora membunuh Lee. Sora bilang itu semua karena dia ketahuan. Jongtae lah penyebab Lee harus dibunuh. Jongtae juga bertanya apakah jika dia tidak mengetahui semuanya, Sora akan tetap membunuh anjing dan kucing jalanan demi menghasilkan uang. Di sini, Sora merasa ada yang aneh, karena dari tadi Jongtae melihat ke arah AC. Nah, ternyata dari tadi Jongtae sudah memasang kamera di sana. Kamera itu pun dihancurkan, tapi Jongtae malah tertawa. Jongtae bertanya, menurut Sora, sejak kapan
Jong Tae ini menguntitnya. Ternyata sebelum pergi ke sana, Jong Tae meminta detektif O untuk memeriksa DNA-nya Sora yang ada di Softland dengan jasadnya Lee. Jong Tae yakin jika seorang wanita ingin membunuh pria, mereka harus sangat dekat. Jong Tae juga tahu bahwa Lee bukanlah orang pertama yang dibunuh oleh Sora. Jong Tae tahu Sora membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Hye-ran. Jong Tae juga tahu di mana Sora sering mengubur mayat-mayat anjing dan juga kucing jalanan itu. Jadi Jong Tae yakin di sanalah Sora mengubur jasadnya Hye-ran. Ternyata alasan Sora membunuh Hye-ran karena dia memeras Sora. Hye-ran meminta 20 juta won. Jika tidak, dia akan menyebarkan berita bahwa Sora pernah bekerja di bar dan semua ini cuma kebohongan. Di tempat berbeda, detektif O berhasil menemukan di mana Sora menguburkan jasad Hye-ran serta hewan-hewan yang lain. Kembali ke Sora, dia memohon ke Jong Tae, tapi Jong Tae tidak mempercayainya. Sora pun kesal dan mencoba untuk membunuh Jong Tae. Untungnya, detektif O datang tepat waktu dan langsung menangkap Sora. Jong Tae juga ikut ditangkap karena menyelinap masuk ke rumah orang lain. 1 tahun berlalu, Jong Tae bisa bebas bersyarat karena selama di penjara, dia berkelakuan baik. Jong Tae menemui detektif O dan berterima kasih karena detektif O saat itu mau percaya kepadanya. Tapi detektif O di sini bilang bahwa Jong Tae bukan sepenuhnya korban. Dia juga penjahat karena sering menguntit orang lain. Mungkin saat ini Jong Tae bisa bebas, tapi hukuman yang sebenarnya baru akan dia rasakan. Ternyata benar, orang-orang memandang Jong Tae dengan penuh curiga. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Following 2024. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.